Hoirul Anwariyah dengan NIM 1703935 dari kelas 6B PG PAUD. Nama kakak, Kadea. Halo, perkenalkan nama saya Liana Dewi Amalia, NIM 1703271. Nah, adik-adik di rumah bisa panggil Kaliana. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama lagi. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Nah, seperti biasa kita nyanyi Tanganku Ada Dua ya. Kita nyanyi bersama-sama. Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Ku angkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Nah, tapi Ibu pengen tanya dulu, anak-anak masih ingat tidak kemarin kita belajar apa? Ya betul, kemarin kita belajar tentang macam-macam musim. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang uang. Anak-anak tahu apa itu uang? Ya betul, anak-anak pasti udah pernah dikasih uang kan sama orang tuanya, pernah dikasih uang sama mama, ayah, atau nenek dan kakeknya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang uang. Uang di Indonesia itu disebut dengan rupiah. Jadi misalnya ada 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Nah, tapi uang di Indonesia ini juga ada dua macam. Ada uang logam atau uang koin dan ada uang kertas. Hari ini Ibu akan memberitahu dua-duanya, dua macam itu, ada uang koin dan uang logamnya ya. Yang pertama itu ada uang koin 100 rupiah. Nah, uang koin 100 rupiah ini ada dua sisi. Sisi pertama ada angka 1, 0 dan 0, dan di belakangnya ada gambar Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada uang logam 200 rupiah. Nah, uang logam 200 rupiah ini sisi depannya ada angka 2, 0, dan 0, dan di bagian belakangnya ada gambar burung Garuda. Yang selanjutnya ada uang koin logam 500 rupiah. Nah, untuk uang koin 500 rupiah ini ada dua warna. Ada yang warnanya kuning dan ada yang warnanya putih. Nah, di bagian depan sama dua-duanya ada angka 5, 0 dan 0, dan di bagian belakang dua-duanya bergambar burung Garuda. Yang selanjutnya ada uang koin 1.000 rupiah. Nah, uang koin 1.000 rupiah juga ada dua sisi. Sisi depannya ada gambar angka 1, 0, 0 dan 0, dan di bagian belakang ada gambar alat musik tradisional angklung. Ada uang kertas 1.000 rupiah, tapi dikarenakan Ibu nggak bawa hari ini, jadi gambarnya disimpan di sini ya. Nah, di bagian depan ada angka 1, 0, 0 dan 0, ada gambar Cut Mutia, dan di bagian belakang ada gambar pemandangan dari Banda Neira. Nah, terus ada uang kertas 2.000 rupiah seperti ini. Nah, warnanya hijau ya. Bagian depan ada angka 2, 0, 0 dan 0. Di sini ada gambar Muhammad Husni Tamrin. Dan di bagian belakang ada gambar pemandangan dari Ngarai Bianok, dan ada gambar seorang sedang menari piring dari Sumatera Barat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Aan ya. Selanjutnya, ada yang tahu uang ini bernilai berapa? Iya, benar sekali. Uang ini bernilai 5.000 rupiah. Kemudian di sisi belakang uang 5.000 rupiah ini terdapat gambar Gunung Bromo. Kemudian ada orang yang sedang menari.
Tariannya disebut tari gambyong. Dan di sisi depan terdapat gambar pahlawan bernama Idham Holid. Uang Rp5.000 ini terdapat angka 5 di depannya, kemudian diikuti angka 0 yang berjumlah 3. Selanjutnya, uang ini bernilai Rp10.000. Kita lihat yuk ciri-cirinya. Uang ini berwarna ungu. Di bagian belakang terdapat gambar Taman Nasional Wakatobi. Dan di sebelahnya terdapat orang yang sedang menari. Tariannya disebut tari Pakarena. Di bagian depan terdapat gambar pahlawan yang bernama Franz Kaishipo. Di depannya terdapat ada angka 1, kemudian diikuti angka 0 yang berjumlah 4. Kita hitung yuk nolnya. 1, 2, 3, 4. Nah, uang ini berarti bernilai Rp10.000. Selanjutnya, ada yang tahu ini uang bernilai berapa? Iya, benar sekali. Uang ini bernilai Rp20.000. Kita lihat ya ciri-ciri uang Rp20.000 ini. Uang Rp20.000 ini berwarna hijau. Kemudian di sisi belakang terdapat gambar Pulau Derawan di sini. Di sampingnya ada orang yang sedang menari. Tariannya disebut tari gong. Kemudian di sisi depannya terdapat gambar pahlawan yang bernama Gerung Saul Samuel Jacob Ratulangi. Di depannya ada angka 2, kemudian diikuti angka 0 yang berjumlah 4. Uang ini bernilai Rp20.000. Kemudian selanjutnya ada yang tahu uang ini bernilai berapa? Iya, benar sekali. Uang ini bernilai Rp50.000. Kita lihat ya ciri-cirinya. Uang ini berwarna apa? Iya, benar sekali. Uang ini berwarna biru. Kemudian di belakangnya terdapat gambar Taman Nasional Komodo. Kemudian di sampingnya ada orang yang sedang menari. Tariannya disebut tari legong. Terus di sisi depan terdapat gambar pahlawan juga yang bernama Juanda Kartawijaya. Di depannya terdapat angka 5 dan disusul dengan angka 0 yang berjumlah 4. Yang berarti uang ini bernilai Rp50.000. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu uang ini bernilai berapa? Iya, uang ini bernilai Rp100.000. Kita lihat ya ciri-cirinya. Uang ini berwarna merah muda. Kemudian di sisi belakang terdapat gambar Pulau Raja Ampat. Kemudian di sebelahnya terdapat orang yang sedang menari. Tariannya disebut tari topeng Betawi. Di bagian sisi depannya terdapat gambar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini Insinyur Soekarno dan ini Muhammad Hatta. Lalu kita lihat yuk angkanya. Uang bernilai Rp100.000 ini di depannya terdapat angka 1, kemudian ada angka 0 yang berjumlah 5. Uang ini bernilai Rp100.000. Adik-adik tahu tidak, jika uang itu tidak boleh selalu kita pegang, tidak boleh selalu kita genggam, karena sebenarnya di uang itu terdapat banyak kuman. Karena uang itu banyak dipegang oleh orang, berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan orang lain. Dan kita tidak tahu apakah tangan orang tersebut bersih atau tidak. Apalagi sekarang sedang banyak virus. Jadi ketika kita setelah memegang uang atau menggenggam uang, sebaiknya kita cuci tangan. Dan uang juga tidak boleh dilipat-lipat.
diremas-remas, apalagi hingga sobek dan rusak. Karena nantinya uang itu tidak bisa digunakan kembali. Tidak ada orang yang mau menerima uang yang rusak. Sehingga kita harus bisa merawatnya. Harus bisa merawat dan menyimpannya dengan baik. Nah, sekarang Kak Dea akan mengajak adik-adik untuk membuat tempat penyimpanan uang. Disimak ya. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Dea. Tadi penjelasan dari Kak Aan seru ya. Ada yang ingat tidak? Uang itu tidak boleh diapakan saja. Oh, ada yang ingat? Oke, kita sebutin bersama-sama ya. Yang pertama, tidak boleh dilipat. Yang kedua, tidak boleh diremas. Yang ketiga, tidak boleh dirusak. Oke? Nah, sekarang di sini Kak Dea akan mengajak adik-adik untuk membuat tempat penyimpanan uang. Yeay! Alat dan bahannya disiapkan ya adik-adik ya. Nah, untuk alat dan bahannya, pertama kain flanel. Nah, untuk warna kain flanelnya, adik-adik boleh menggunakan warna apapun ya. Yang kedua, ada kertas bekas kalender. Ini untuk memperkokoh dompet kita nanti. Yang ketiga, ada penggaris. Nah, penggarisnya boleh menggunakan yang manapun ya adik-adik. Yang selanjutnya, gunting. Nah, adik-adik, untuk menggunakan gunting ini, adik-adik harus dalam pengawasan orang dewasa ya, atau meminta bantuan orang tua, atau tidak kakak, atau orang-orang sekitar yang ada di rumah adik-adik. Yang selanjutnya ada pulpen. Yang selanjutnya ada lem. Yuk, kita mulai kreasi kita. Nah, adik-adik, di sini Kak Dea terlebih dahulu mengukur uang di kertas bekas kalender. Mengukurnya harus sedikit lebih besar dari uangnya ya. Kak Dea buat 2 bagian. Yang satunya berbeda, karena untuk penutup dompetnya. Seperti ini adik-adik. Kita gunting. Oh iya adik-adik, untuk mengguntingnya harus meminta bantuan orang dewasa ya. Boleh kakak, ibu, atau ayah. Kemudian kita lipat. Seperti ini. Kemudian, Kak Dea mengukur kain flanel menggunakan kertas bekas kalender yang sudah digunting tadi. Ingat, ukuran kain flanelnya juga harus sedikit lebih besar dari kertas bekas kalender ya. Nah, ini alasan Kak Dea melebihkan ukuran kain flanel agar mudah dilem dan tetap terlihat rapih dari luar. Untuk menempelkannya, hati-hati adik-adik. Jika tidak hati-hati, tangan kita bisa terkena lem. Seperti ini. Nah, ini bagian sisi yang ada untuk penutup dompetnya. Jangan lupa menggunakan gunting, harus meminta bantuan orang dewasa ya. Kita lem sekarang. Hati-hati ya adik-adik ya. Tarat. Nah, sekarang antara sisi satu dengan lainnya kita satukan ya. Ingat adik-adik, memberi lemnya sedikit demi sedikit. Karena jika terlalu lama dibiarkan, lemnya akan cepat kering. Nah,
Ini bagian terakhirnya adik-adik. Tempelkan velcro atau perekat agar uang yang ada di dompet kita lebih aman. Jadi deh, tarat! Dompetnya sudah jadi. Nah, adik-adik, jika ingin memberikan hiasan pada dompet ini, boleh. Nah, di sini kakak memberikan hiasan bunga, tepat di pembuka dompetnya. Jika adik-adik ingin memberi hiasan, boleh. Dan terserah adik-adik ingin memberi hiasan apapun. Juga boleh meletakkannya dimanapun. Boleh di sini dan boleh di sini. Sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menaruh uang di dalamnya ya. Ingat ya, jangan sampai terlipat. Yeay, sudah masuk uangnya. Gimana adik-adik? Seru tidak membuat dompetnya? Nah, sekarang untuk pembelajaran selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Liana. Wah, alhamdulillah udah gak kerasa ya pembelajaran hari ini udah mau selesai. Nah, gimana nih perasaan adik-adik semua? Alhamdulillah, semoga senang ya belajarnya. Nah, sebelum selesai, kalian mau tanya nih, ada yang masih ingat gak tadi belajar apa? Ya, betul, tentang uang. Lalu, uang itu ada apa aja? Ya, ada uang logam dan uang kertas. Kemudian, uang logam itu nominalnya berapa aja ya? Iya, betul. Yuk kita sebutin bareng-barang. Ada 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Lalu, untuk uang kertas, nominalnya berapa aja ya? Ada yang tahu? Ya, ada 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Kemudian belajar apa lagi nih? Ya, bener banget. Tadi bikin tempat penyimpanan uang, yaitu dompet. Nah, uangnya dimasukin ke dompet ya. Supaya apa ya? Ya, supaya tidak rusak uangnya, supaya tidak sobek. Pinter adik-adik. Wah, adik-adik ternyata masih pada ingat ya tadi belajar apa. Nah, itu pembelajaran tentang uang. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menabung ya adik-adik. Nah, sebelum selesai, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi sayonara ya. Nah, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Amin. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.